Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back. Ketemu lagi kita dalam channel kita. Apalagi kalau bukan Si Roni. Ya. Iya. Oke, setelah 1 minggu ya kita break ya. Iya, 1 minggu. Karena emang harus ada jedanya lah ya, dibalik dengan kesibukan kita sendiri gitu loh guys. Ya, karena ya tetap ya, dakwah jalan, syiar jalan, ikhtiar untuk berusaha tetap jalan. Karena kita adalah umat dari Rasulullah, kita diminta untuk mandiri, untuk bekerja keras, ya kan, stay on the right path. Gitu loh. Terus mantap Iya. ya. Jadi kira-kira apa mau kita bahas untuk episode kedua kali ini? Oke, episode nomor 2 ini pas banget ya. Yang kenapa? pertama itu kita membahas khalifah yang pertama, episode pertama. Sekarang kita membahas tentang sahabat Rasulullah yang juga adalah khalifah yang kedua. Khalifah yang kedua ya. Masya Allah. Amirul Mukminin. Umar bin Al-Khattab. Wah, Hmm, Ibnul Khattab. iya benar. Dulu ya sebelum aneh hijrah Berarti masih di lembah itu ya? masih di lembah itu. Oke. Dan banyak banget teman-temanku yang yang di lembah-lembah jahiliyah dulu ya, lembah-lembah kegelapan. Lembah-lembah kegelapan ya. Lembah-lembah kegelapan. Jadi kami sangat mengidolakan sosok Umar ibnu Justru di Al-Khattab. lembah kegelapan mengidolakan sosok Umar. Iya, jadi ketika masa mau hijrah itu, jadi kami mengidolakan itu gitu. Oh, maksudnya Umar bin Khattab jadi role model. Oke. Role modelnya. Kenapa sih kita menganggap Umar bin Khattab ini sebagai role model? Karena di antara the big four sahabat ya, Ya, top 4 ya. ya top 4 sahabat itu ada satu yang benar-benar berasal dari masa-masa jahiliyah. Maksudnya masa jahiliyah yaitu dia benar-benar Oh, orangnya praktisi jahiliyah gitu ya. praktisi malahan dia, Oke, praktisi. oke. Jadi dia benar-benar dari lembah kegelapan banget, kegelapan. Ciri-cirinya ya, ciri-cirinya Umar bin Khattab itu adalah orangnya tinggi, Terus, ganteng, wah, agak botak. ini gua gak kena. Iya, rambutnya nggak sepanjang sahabat-sahabat lainnya ya, itu badannya besar banget. Seperti kita bicarakan di episode yang lalu, Ya, itu kan badannya melebihi rata-rata orang gitu loh, rata-rata manusia pada zaman itu. betul. Jadi misalnya kita mau nyari Umar ketika lagi ada keramaian gampang banget. Oh, itu dia sudah ada tuh, udah muncul gitu. Kelihatan ya. Ya, tapi nggak mungkin kita macam-macam kayak, "Wah, ini ada Umar." Nggak mungkin. Paling orang langsung there's Umar. Oke. Ya. Kenapa sih kalau misalnya orang dengar di zaman dulu ya, di zaman dulu kenapa kalau misalnya orang dengar kata-kata nama Umar ibnul Khattab itu pasti gimana gitu? Ya, istilahnya kalau zaman sekarang ya, dia adalah bos gengnya mafia. Nah, kemarin gue sempat ngobrol sama temen gue gitu loh, ya kan, tentang Umar ibnu Al-Khattab gitu loh. Dia bilang, wih, itu bos geng tuh mafia tuh zaman dulu tuh gitu. Bahasa gaulnya sekarang lah ya, bahasa Iya. gaulnya. Karena benar-benar Umar tuh dulu adalah orang yang sangat ditakuti, doyan gulat men. Iya kan? Juara gulat lagi ya. Juara gulat, Tidak doyan terkalahkan. gulat tidak terkalahkan. Ya, jadi invincible, tidak terkalahkan gitu loh dia dulu. Bayangin sampai semua orang disikat sama dia, nggak peduli deh gitu. Rasa-rasanya agak sedikit mustahil kalau seandainya seorang Umar yang punya latar belakang gangster, ya, yang punya latar belakang sangat-sangat gelap seperti itu bisa menjadi pemimpin di Islam. Sama seperti sahabat Khalid bin Walid. Yuk, Khalid bin Walid itu kan beliau adalah salah satu jenderal perang melawan kaum muslimin di perang Uhud. iya betul. Malah beliau itu setelah beliau berhijrah malah dijuluki sebagai pedangnya Allah. Pedangnya Allah, karena beliau yang selalu di depan gitu nanti itu. Selalu terdepan. Selalu Nanti terdepan. juga ada kisah ya antara Khalid bin Walid dengan Umar bin Khattab ya. Oh iya, ada. Ada kisah yang sangat masyhur dan sempat juga diselewengkan oleh beberapa orang sehingga kisahnya menjadi melenceng. Seolah-olah Umar itu benci banget sama Khalid bin Walid. Oh. Padahal nanti deh kita bahas di tengah-tengah deh. Padahal sebenarnya justru Umar itu cinta banget sama Khalid bin Walid. Iya, benar-benar. Namanya Umar itu orangnya sangat tegas gitu loh, Ya, sangat betul. tegas, sangat mengerikan ya. Oke. Sangat menarik. Secara physically ya. Secara physically. Rasulullah juga pernah bilang ternyata,
Jadi Rasulullah dulu pernah berdoa, berharap kepada Allah, ya Allah, aku sangat berharap 2 Umar ini bisa masuk Islam, maka Islam ini tidak akan terkalahkan. Iya. Yang pertama adalah Umar ibn al-Khattab, pasti. Iya. Yang kedua adalah Umar bin Hisham. Umar bin Hisham. Nah, kalau kita sebut namanya Umar bin Hisham, orang nggak ada yang tahu. Iya. Tapi Abu kalau Lahab. bukan, Siapa? lebih gawat lagi daripada Abu Lahab. Sopo? Abu Jahal. Sorry, Abu Jahal. Maaf, Abu Jahal. Afwan, Abu Jahal afwan. itu dia tidak punya kekuatan secara fisik, tapi dia punya kekuatan secara pengaruh. Iya. Secara pengaruh. Kalau dihitung-hitung sebenarnya pasti pamannya Nabi kan dia? Iya, masih pamannya Nabi. Iya, Masih masih pamannya Nabi. Tapi alhamdulillah, walaupun Abu Jahal ini tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya, tapi putranya menjadi salah satu pejuang Islam. Betul, Masya Allah. Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, Ikrimah bin Umar bin Hisham. Ya. Umar bin Hisham. Namanya Umar bin Hisham. Iya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk pembahasan kenapa kita akan bahas Umar bin Khattab. Ya, jadi yang kita tahu beliau adalah orang yang hidup dari lembah kenistaan, orang yang hidup dari lembah yang benar-benar di dunia maksiatnya luar biasa, sehingga ada sesuatu hal yang bisa merubah dia, dan itu dalam hitungan cepat beliau langsung bisa membalikkan dirinya dari yang ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Iya, Masya betul. Allah, Masya Betul. Allah, itu luar biasa. Untuk sekelasnya kita pun ya, untuk sekelas kita sendiri orang-orang awam, itu rasanya agak kurang nyampe kalau seandainya ada orang bisa seperti itu. Betul, betul. Apalagi zaman-zaman kegelapan dulu ya. Waduh, itu rasanya kok kayak nggak percaya gitu. Iya, kita nggak mungkin percaya, tapi itulah namanya hidayah dari Allah gitu loh, ya kan? Hidayah, gitu. Ya, ada faktor hidayah ya. Jadi Ada faktor hidayahnya. yang membuat dia berubah kan gara-gara mendengar sebuah surat ya. Dengan sebuah surat, betul. Dan dia itu secara logika berpikir gini, dia tahu bahwa Rasulullah itu tidak bisa membaca, nggak bisa nulis, ibaratnya gitu kan. Dia mendapatkan surat itu kan gara-gara adik perempuannya Umar itu masuk Islam duluan, Betul. sama adik iparnya, Betul. dan dia memaksa untuk meminta, mana sini. Iya, jadi Yang kamu baca. Jadi kisahnya waktu itu Gimana? jadi waktu itu kisahnya ketika dia ada mendengarkan seseorang itu bicara, "Loh, adik lu aja sudah masuk Islam." Oh, berarti tahunya dari orang? Iya, atau dari orang. Oh, oke. Padahal lu udah masuk Islam, kenapa kamu masih seperti ini gitu loh. Emosi. Langsung emosi dong. Emosi. Emosi dong. Umar orangnya anti Islam waktu itu kan. Iya. Pas ketika beliau sampai di gedor-gedor rumah itu, rumah adiknya kan, ditanya. Langsung pas waktu itu ada adiknya Umar, adik iparnya dan ponakannya kan. Dan ponakan langsung disembunyiin. Mereka lagi baca Al-Qur'an, tapi sebelum dia gedor, dia sempat dengar sebenarnya. Kita tetap review dari ini ya. Saya tetap itu review dari ini. Nah, waktu itu pas ketika masuk digedor-gedor ditanyain, "Kamu ngapain kamu di sini?" "Enggak, kami enggak ngapain." "Ah, enggak mungkin." "Enggak, kami enggak ngapain kok." Langsung dong. Adik iparnya sempat berantem tuh. Yakin? Sempat berantem. Berantem deh. Sempat berantem. Tapi gue udah tahu siapa yang menang ini bakal. Iya, tetap ya. Jadi waktu itu Inti kata dihajar lah ya sama Umar. iya tetap dihajar. Jadi sampai waktu posisi adik iparnya ada di bawah dan dia sudah di atas gitu dan akhirnya siapa? Adik kandungnya. Adik kandungnya gitu loh, tetap Perempuan ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah, jadi dia kasar kata gini, Umar pingin tahu apa sih yang kalian baca gitu kan. Betul. Tapi kalau nggak salah nih ada kisah yang saya pernah baca dan juga dengar dari beberapa ceramah, dikatakan bahwa pada saat si Umar tuh memaksa, waktu itu kan Al-Quran masih ditulis dalam pelepah kurma ya, dalam tulang-tulang unta gitu kan ya. Jadi adiknya bilang, ini adalah ayat-ayat suci. Kalau kamu mau lihat mau pegang, mandi dulu. Ya, ini belum guys, belum cuy. Ini belum sampai sana. Nah, belum sampai sana. Oke. Jadi ketika waktu adik ipar sudah jatuh ya, terus tiba-tiba adiknya tuh namanya Fatimah. Oh, Fatimah, ya. Ya, Betul. adiknya Umar tuh Fatimah. Betul. Mencoba mendorong Umar dari suaminya gitu ya. Fatimah ibn al-Khattab. Ya, tapi Umar menamparnya hingga terluka. Ya bayangin dong, Umar jago berantem gitu kan. Ya. Wow, gede banget ya. Iya. Sampai terluka. Nggak bisa ngebayangin digambar sama Umar. Nah, sampai adiknya tuh ngomong gini loh. Ini kunci dari hidayahnya tuh di sini deh. Wahai musuh Allah, apakah engkau memukulku padahal aku mentauhidkannya gitu loh. Nah, jadi melihat saudaranya terluka,
Akhirnya luluhlah hati Umar. Nah, itu loh mulainya. Kalau seandainya itu orang lain mungkin dibunuh sama Umar ya. Ya nggak pakai lama, keles. Langsung dibunuh Dia aja kan ringan udah. banget narik pedang ya. Oh, ringan banget. Jadi dia akhirnya naik ke dari dadanya adik iparnya, terus langsung dia bilang, "Mana lembar-lembaran tadi bersama kalian? Aku ingin membacanya." Itu. Pertama Fatimah menolak. Itu. Karena dia kotor kan. Menolak. Terus Umar lagi ngomong lagi, "Celakalah engkau, perkataanmu tadi sangat mengena di hatiku. Berikanlah padaku agar aku dapat membacanya." Gitu. Aku berjanji tidak akan mengkhianatimu, dan setelah itu engkau dapat menyimpannya di mana saja. Nah, baru lanjut ke cerita yang lu tadi ngomong. Oke, berarti lanjut. Fatimah Ibnul Khattab pada saat itu nggak mau Al-Quran itu dipegang sama orang yang kotor. Betul. Disuruh mandi. Suruh mandi. Ya mandi. Nah herannya itu kok Umar nurut gitu loh, disuruh Iya. mandi gitu ya. Padahal itu Benar. kan dia punya kuasa dan punya kekuatan untuk berkata nggak mau dong. Oh iya. Tapi bisa entah aja. kenapa karena dia luluh mungkin ya, karena mungkin ada rasa bersalah juga sama adiknya karena udah mukul kali ya. Karena adik kan ya nggak mungkin nggak. Jadi akhirnya Umar mutusin buat mandi. Selesai Iya. mandi, Umar keluar baru dikasih sama Fatimah Ibnul Khattab. Iya. Nah di surat-surat yang dibaca ada nggak keterangan suratnya? Ada tuh suratnya. Subhanallah. Nah, jadi pas- ada itu di sana tadi. Ada tadi ya. Kalau Ada. nggak salah ini nih. Ini bukan nih. Jadi dalam buku referensi ini sebenarnya juga sangat lengkap ya. Iya, sangat lengkap. Ini bukan. Ini ketika Rasulullah bermohon kepada Oh minta ya, minta dua Umar ya. ya kan ya Allah kuatkanlah Islam dengan orang yang lebih engkau cintai di antara dua orang ini, Ya. Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Itu doanya Rasulullah Ya, waktu itu. yang tadi kita bahas di awal. Jadi intinya yang dipinta yang dibaca adalah sebuah ayat yang sangat mengena di Umar bin Khattab. Iya. Nah, Umar bin Khattab berpikir seperti ini. Nggak mungkin ini dibuat oleh manusia. Nggak mungkin. Sangat nggak mungkin kata-katanya dibuat oleh manusia. Surat Toha. Surat Toha ya? Ya. Surat Toha. Jadi pada saat itu Umar bin Khattab memutuskan untuk ketemu sama Nabi. Dia nanya sama Fatimah kan, di mana Muhammad? Fatimah kaget dong, takut jangan-jangan nanti dia malah mau mengancam Nabi Muhammad kan. Ternyata enggak, dia cuma mau bicara. Iya. Bicara akhirnya dia datang ke sebuah tempat, Sebuah lembah. ya sebuah base camp lah ya. Iya, ibaratnya di bawah ya. Bukit Syafa. Di base camp itu sudah ada para sahabat dan pada saat itu salah satu singa padang pasir juga udah masuk Islam. Singa padang pasir pada saat itu yang sudah masuk Islam adalah pamannya Nabi sendiri, Oh iya. ya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Ya pada saat itu mereka lagi ibaratnya Rasulullah lagi memimpin taklim lah. Waktu itu kan masih Islam itu masih berbentuk diem-diem ya. Dia diam-diam. Masih belum berani. Kecil Ya banget. pelan-pelan Nah, gitu. Tapi di saat ini, sebelum Umar masuk, sudah ada 39 orang yang sudah masuk Islam. Para sahabat ya. Para sahabat, 39 orang. 39. Dan Umar adalah orang yang ke-40 Oh, oke. yang menggenapkan. Makanya Umar itu disebut yang membedakan. Nah, itu ada alasannya kenapa dia disebut Kalau membedakan. bahasa Arabnya arba'in, 40. Arba'i, Masya Allah. Jadi pada saat dia datang ke tempat base campnya Nabi, itu dia gedor. Kan Umar kan suaranya rocker banget kan, Iya. ibaratnya ger gitu, keras dan kuat. Dia buka memanggil ya Muhammad karena waktu itu belum tahu salam. Iya. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Para sahabat kaget. Lagi taklim, lagi enak-enak dengerin kata-katanya Nabi, lagi mendengar nasihat-nasihat Nabi, pada kaget. Suara Umar ini. Yang berdiri pada saat pertama sekali Sayyidina Hamzah. Iya dong. Wah, ini Umar kalau ini urusan sama gua nih. Ya, jagoan ketemu jagoan. Jagoan ketemu jagoan. Dua-dua ini orang yang tak terkalahkan di Mekah Betul, pada saat itu. betul. Jadi pada saat keluar, yang buka pintu pertama sekali adalah Sayyidina Hamzah. Kata-kata Sayyidina Hamzah apa? Pada saat ketemu dengan Umar, pada saat di pintu. Sayyidina Hamzah bilang seperti ini. Sepertinya engkau tidak akan berhenti sampai Allah menurunkan azabnya padamu. Itu yang pertama. Yang kedua dibilang gini, kalau kau datang ke sini untuk menyerahkan dirimu kepada Islam, maka silakan masuk maksudnya gitu. Tapi kalau kau di sini untuk memerangi Islam, maka aku akan pastikan kepalamu akan terpancung oleh pedangmu sendiri. Itu Sayyidina Hamzah loh. Kalau seandainya pada saat itu Umar datang dengan niat yang tidak baik, Iya. berantem pasti. Udah berantem. Udah pedang-pedangan pasti. Tapi berhubung Umar pada saat itu sebenarnya ingin menyatakan keislamannya, dia hanya mengatakan aku kesini dengan tujuan yang baik. Iya. Dengan tujuan yang baik, akhirnya dia datang bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah agak sedikit terbelalak melihat nggak mungkin rasanya orang ini bisa datang. Iya. Dan dia mengatakan, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu para sahabat kaget.
Yang pertama sekali meluk kan pada saat itu adalah Rasulullah ya. Rasulullah secara khusus berdiri dan memeluk beliau. Masya Allah. Dan beliau pada saat itu mengikrarkan bahwa dia akan masuk Islam dan akan bukan tunduk ya, maksudnya 100% all out di Islam. Iya. Nah, pada saat itu juga si Umar keluar ke pasar-pasar. Oh, itu dia yang memviralkan tuh semua tuh. Ini sampai gue heran ya. Dia datang ke pasar dan teriak-teriak. Iya. Dan teriak-teriak. Apa ya, inti kata-katanya gini kan, saya sudah masuk Islam. Kalau Iya. ada yang berani menghalangi, hadapan sama saya. Iya, Kalau sampai dia ada- ke rumahnya sahabat-sahabat ya, sampai Iya. ke rumahnya Abu Abu Jahal. Jahal. Iya, dia bilang, emangnya kamu tahu kalau aku udah masuk Islam? Nah, kalau Enggak. misalnya ada yang berani Dia udah. melawan, Nah. saya akan pastikan ada istri yang akan menjadi janda, ada anak yang akan menjadi yatim. Wah, Iya, serem nggak? betul. Ada tuh kayak gitu tuh. Serem banget ya. Ampun. Sampai segitunya loh dia sampai bilang seperti itu. Saking kuat dengan keyakinannya. Dan beliau adalah orang pertama sekali yang meyakinkan Rasulullah untuk mendakwakan Islam secara terang-terangan. Iya. Jadi beliau itulah orang yang sangat jasanya besar bagi Islam karena beliau ini adalah orang yang berhasil memviralkan Islam pertama sekali di tanah Mekah. Makanya itulah dia disebutkan yang membedakan gitu. Yes. Membedakan. Bayangin. Dengan backup dua jenderal besar. Ada Sayyidina Hamzah dengan Umar bin Khattab. Pada saat hijrah juga kan gitu. Yang jaga depan adalah Ibnu Khattab, yang jaga di belakang Sayyidina Hamzah. Iring-iringan sahabat, iring-iringan kaum muslimin muhajirin dari kota Makkah ke kota Madinah nggak ada yang berani ganggu. Depan Umar cuy, belakang ada Sayyidina Hamzah cuy. Gimana coba? Itu rasanya Ya, agak kayak gue cari mati aja gitu. iya. Ngomong-ngomong soal Sayyidina Hamzah nih, kita melenceng dikit dari Umar. Yuk. Sayyidina Hamzah ini kan pamannya Nabi nih. Hmm. Syahid pada saat perang Uhud. Perang Uhud. Itu kisahnya sedih banget. Nanti kita akan bahas khusus deh. Ada kisah yang beliau diambil hatinya, dimakan Iya, oleh dimakan. perempuan, ya. Malas saya nyebutin namanya sebagai perempuan itu. Iya, Laknatullah. benar. Jadi Benar. setelah itu kemudian hidungnya dipatahkan. Namun beberapa tahun terakhir itu ada berita di internet ya, ada video di internet yang berhasil bukan menggali, pada saat itu saluran air di Madinah itu terganggu sehingga itu harus dialihfungsikan dan digeser sedikit makam-makam itu. Nah pada saat itu terbongkarlah makam Sayyidina Hamzah dan masih utuh. Masya Allah. Nanti kita ini ya, sebenarnya tadi saya udah mau cari, cuma tadi belum ketemu. Itu pernah sangat viral sekali dan itu tuh darahnya masih fresh. Oh, tahu. Bayangkan udah 14 abad yang lalu, itu Iya. real. Jadi faktanya memang hidungnya pada saat itu Di sini masih keluar darah gitu. masih keluar Iya, darah iya, dan iya. mukanya masih seger, jenggotnya itu masih rapi banget. Iya. Masih rapi banget. Itu Masih Sayyidina putih. Hamzah. Ya, itu adalah pamannya Nabi, salah satu singa padang pasir yang wafat ya, yang wafat. Nah, sebelum Nabi. Oke, jadi kita kembali ke Ibnu Khattab. Yuk. Nah, Ibnu Khattab ini beliau adalah berarti pemimpin ketiga ya berarti ya, Iya. setelah Rasulullah ya. Yang pertama Rasulullah, yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kemarin kita bahas ya. Yang ketiga adalah Ibnu Khattab. Jadi beliau ini adalah seorang pemimpin yang punya bukan kontroversi, yang punya banyak ketegasan yang luar biasa. Iya benar, karena di zaman sekarang ini butuh yang tegas ya. Ya tegas, tidak mencela-mencele. Jadi gue inget sebuah kisah nih, Kak. Ada sebuah cerita. Ceritanya seru banget. Jadi pada saat di zamannya sudah hijrah ya ke Madinah, ini zaman Rasulullah masih ada. Jadi ceritanya gini, ada seorang Muslim tapi dia munafik. Oke. Dia orang Islam tapi dia munafik. Ah. Dia ini minjem duit sama orang Yahudi. Hah? Nah di masa itu sudah waktunya harusnya udah dibalikin. Oh ada nih kayaknya nih, gini. Ada. Ada. Jadi Ada. uangnya itu seharusnya udah dibalikin. Ada. Tapi karena si munafikun ini, jadi dia nyari gimana cara biar dia nggak bayar. Akhirnya si Yahudi minta keadilan kepada Rasulullah, karena Rasulullah kan rajanya ya. Ya. Jadi, nah sekali lagi kita tegaskan bahwa di Madinah di zaman Nabi itu, di zaman khilafahnya Rasulullah, itu di sana pun bukan cuma ada orang Islam cuy. Ada orang Yahudi, ada juga orang Kristen. Dan semua hidup dalam damai ya. Hidup dalam damai dan berdampingan. Bahkan mereka senang sekali karena kepemimpinan Rasulullah dan para Amirul Mukminin, para khalifah-khalifah yang lainnya itu benar-benar adil. Ya. Dan mereka merasakan hidup bernegara sebagaimana selayaknya warga negara gitu loh. Dihargai sebagai warga negara. Walaupun mereka bukan penganut Islam ya, tapi mereka juga dihargai di sana. Jadi pada saat itu si Yahudi menuntut keadilan kepada Rasulullah. Nah setelah ditelaah, memang salahnya orang munafik ini. Iya. Memang salahnya dia,
dan Rasulullah mengatakan bahwa fulan, berikan haknya si Yahudi. Masih dia nggak puas, saya nggak mau. Akhirnya datanglah ke Abu Bakar. Cerita lagi sama Abu Bakar. Abu Bakar juga mengatakan hal yang sama. Kata Abu Bakar, sesuai dengan kronologinya, maka fulan harus memberikan haknya si Yahudi. Tetap. Tapi dia masih nggak puas. Ya udah, kata Yahudi, siapa lagi yang mau kita mintakan hukumnya? Ada satu orang lagi. Siapa? Kita datang ke Umar. Datang dia ke rumah Umar. Begitu pas Umar lagi santai lah ibaratnya ya. Dia datang ke Umar, terus dia bilang gini, Umar, kami ingin meminta hukum. Ditanya, siapa kalian? Saya adalah orang Muslim, dia bilang gitu kan. Si munafik dia bilang Muslim. Kemudian ini adalah orang Yahudi. Diceritakanlah kisahnya seperti itu. Umar pintar. Umar nanya, kalian udah nanya sama siapa aja nih? Kalian udah minta hukum sama siapa aja? Kami sudah minta kepada Rasulullah, katanya, minta kepada Nabi Muhammad. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, berikan haknya kepada Yahudi. Iya. Kemudian kalian minta sama siapa lagi? Kami minta kepada Abu Bakar. Kemudian kata Abu Bakar apa? Abu Bakar bilang, berikan haknya si Yahudi. Nah sekarang kenapa kalian minta kepadaku? Kami ingin minta hukummu ya Umar. Baiklah, kata Umar. Tunggu sini. Umar masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam ambil pedangnya. Pedangnya dibuka, dua orang tuh dikejar. Dikejar sama Umar pakai pedangnya. Pas agak jauh, si Yahudi sama orang munafikin tadi bilang, kenapa kami dikejar pakai pedang? Kami kan minta hukummu. Kalian sudah diberikan hukum dan kalian tidak percaya kepada Rasulullah dan kepada Abu Bakar. Nah, kalau kalian minta hukum padaku, ini hukumku, kata dia. Iya. Pedang ini hukumku. Ayo, berani nggak? Biar pedang yang berbicara. Jadi artinya, kalau udah melalui Nabi, kenapa lu ragu gitu loh? Iya. Dan ini udah Nabi, Abu Bakar juga dilewatin gitu kan, udah ke Abu Bakar juga masih nggak percaya. Jadi akhirnya ini dia pedang benih kalau mau dia, ayo sini deh. Urutannya tuh harus ke yang sahabat dulu baru Rasulullah ya terakhirnya. Iya. Kalau seandainya ke Umar dulu, mungkin masalahnya selesai ya. Tapi ini sudah ke Nabi duluan gitu loh. Lu apa-apaan lu gitu kan? Semua udah beres itu harusnya gitu loh. Kalau kata Nabi udah gitu, ya udah gitu kan. Karena kan Nabi kan menyampaikan risalahnya Allah. Ya nggak mungkin Nabi itu berbohong lah ibaratnya gitu kan. Dan waktu zaman Umar, waktu awal-awal memeluk Islam, beliau sangat frontal ya, dengan sangat bangga dengan keislamannya. Betul. Benar. Jadi kalian bisa contoh kayak gini nih. Bayangin ya, beliau ketika pada orang suku Quraisy waktu itu lagi kumpul di Ka'bah. Ya, kumpul di Ka'bah. Dia datang dong, dia tawaf sendirian, bawa pedang, bawa busur, bawa itu lengkap, dan itu nggak ada yang berani deketin. Gitu. Ya iyalah. Satu, meskipun dia nggak bawa apa-apa, juga nggak ada yang berani deketin kan. Nggak ada. Ya kan. Dan yang kedua, ini keren banget, sangar gitu ya, sangar. Jadi nggak ada yang berani nyentuh dia sama sekali, nggak ada gitu loh. Di zamannya Umar bin Khattab. Jadi kalau di zamannya Abu Bakar itu dia membuat kalau Rasulullah itu kan memberikan ruh pada negara ya. Yeah. Kalau Abu Bakar itu memberikan kerangka pada sebuah negara. Nah, yang mengisi tubuh-tubuhnya, tubuh-tubuh dari negara itu adalah Umar. Umar itu melakukan ekspansi, bukan penjajahan ya, beliau melakukan ekspansi kemana-mana. Jadi yang membuat Islam benar-benar terkenal pada saat itu adalah zaman Khalifah Umar bin Khattab. Betul. Karena Umar bin Khattab itu benar-benar menerapkan syariat yang benar-benar diajarkan sama Nabi Muhammad. Iya, memang dari sifat dari awalnya sejak dia memeluk Islam, dia seneng banget untuk memviralkan gitu loh semuanya. Betul. Iya kan. Ini jangan sembunyi-sembunyi dia kok jadi orang Islam gitu loh. Iya, maju dong gitu. Maju, tapi seperti yang kata Rasulullah ya, ada hadisnya mengatakan pada akhir zaman nanti ini umat Islam itu akan banyak banget. Tapi seperti buih-buih di lautan. Ya, terpecah-pecah ya. Terpecah-pecah dan tidak ada apa-apanya gitu loh. Ya semoga nanti kita bisa bangkit lagi ya. Setelah ini ya. Amin amin rabbal alamin. Kan kita lihat ya, Umar itu adalah sosok yang sangat keras. Strong gitu ya. Strength dan strong. Nah, tapi ternyata beliau ini punya kelembutan hati juga sangat luar biasa. Oh iya, sangat. Nah, jadi beliau ini punya kebiasaan belusukan. Setiap malam. Oh iya, benar. Nggak bawa media, nggak bawa pengawal. Betul, awal mula itu adalah Umar bin Khattab. Jadi beliau itu belusukan, sendirian keliling. Nah pada satu ketika, beliau ini lagi jalan. Lagi jalan sendirian, sampai di ujung kota Madinah. Nah sampai di ujung kota Madinah, dia ini melihat ada seorang lelaki Badui. Badui ini suku aslinya Arab. Oke. Orang pedalaman gitu.
Dia lagi membentangkan sebuah tenda dan di dalam tenda itu ada suara perempuan lagi meringis. Nah, jadi Ibn al-Khattab mendekat. Ya Fulan, apa yang kau lakukan? Siapa kau dan kau dari mana? Iya. Terus si Fulan tadi bilang, orang Badui tadi bilang, "Eh, kami adalah orang dari suku Badui, kami dari kota A ke kota B gitu ya, dan kami sudah kemalaman dan kami memutuskan buat istirahat. Dan siapakah perempuan yang ada di dalam tenda ini? Ini adalah istriku. Istriku ini mau melahirkan, tapi aku bingung. Ini posisi sudah tengah malam, tidak ada yang bisa membantu. Nggak ada yang bisa bantu. Dan sebaiknya Anda pergi saja, gitu. Karena ini bukan urusan Anda," kata si suku Badui. Terus Umar bin Khattab bilang, "Kalau seandainya saya datangkan orang yang bisa membantu lahiran istri Anda, mau?" "Mau," kata dia. "Ya udah, tunggu sini," kata dia. Akhirnya Ibn al-Khattab pulang, ya. Itu sudah jadi khalifah belum? Udah. Itu zaman dia sudah jadi khalifah. Jadi pada saat itu Umar pulang ke rumah dan dia tidak membangunkan para tabib, nggak membangunkan para sahabat. Enggak. Jadi dia datang ke rumahnya dan membangunkan istrinya. Istrinya ini kebetulan waktu itu adalah cucunya Rasulullah, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Nah, jadi pada saat itu dibangunkan, ada seorang, jadi Umar bin Khattab cerita, ada seorang yang mau melahirkan. Maukah kau membantu dia? Gitu kan? Ummu Kulsum karena juga memiliki keimanan juga sangat luar biasa dan ini keturunan Nabi, dia nggak pikir dua kali. Iya. Jadi langsung bantu, persiapkan segala macam. Akhirnya mereka berdua berjalan ke tenda tadi. Nah, pada saat si Ummu Kulsum, ya Sayyidina Ummu Kulsum masuk ke dalam dan memproses persalinan, Abu Bakar, Utsman, maksud saya Umar duduk berdua sama si orang Badui tadi. Iya. Bercerita seperti biasa, ngobrol-ngobrol santai lah ibaratnya gitu kan, sambil menanti kelahiran. Pada saat sudah lahir, tiba-tiba Ummu Kulsum berteriak dari dalam tenda, bilang seperti ini, "Ya Amirul Mukminin, sampaikan kepada laki-laki di sebelahmu bahwa anaknya telah lahir secara normal." Apa yang terjadi? Kaget. Orang suku Badui itu tuh langsung sujud ke bawah, langsung duduk bersimpu di bawah, langsung bilang seperti ini, "Apakah engkau Amirul Mukminin Umar bin Khattab?" Umar bin Khattab diam aja. 2 kali dia nanya, "Apakah engkau Amirul Mukminin Umar bin Khattab?" Masih diam aja. 3 kali dia bertanya, "Apakah engkau Amirul Mukminin Umar bin Khattab?" Dia menjawab, "Iya." Wah, tambah kaget, takut kan dia kan. Dan saya minta kepadamu untuk duduklah bersamaku di sini, maksudnya udahlah gitu loh. Iya. Aku ini cuma megang jabatan doang, maksudnya gitu kan. Benar. Ya duduklah di sini. Ketahuilah bahwa aku adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan kamu perlu ketahui bahwa yang memproses kelahiranmu adalah cucunya Rasulullah, Ummu Kulsum. Maka kata orang Badui itu, "Masya Allah," kata dia kan. Yang pertama aku dipertemukan dan dibantu langsung oleh Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin. Yang kedua, Keluarga Rasulullah. anakku disentuh sama kulit keturunan Nabi Muhammad. Itu salah satu apa ya yang membuktikan bahwa beliau tuh punya kepekaan sosial juga yang sangat luar biasa. Iya. Mungkin beliau secara harta tidak begitu kaya, tapi beliau secara fisikly, secara pemikiran benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat. Ada di tengah-tengah masyarakat. Itu kisah yang pertama. Ini kisah yang kedua. Kisah yang kedua sama nih, kisahnya tentang belusukan juga. Ibu-ibu itu. Iya, tentang ibu-ibu. Jadi dia keluar, melihatlah ada tenda dan ada api. Iya. Ada api dan seolah-olah ada yang dimasak gitu ya. Iya, itu sangat aduh. Coba deh. Itu menyentuh hati banget, itu sedih gue sebenarnya kalau mau cerita ya. Jadi waktu itu malam-malam Umar bersama ajudannya ajudannya. Bawa wartawan? Enggak dong. Enggak ya. Bawa media online? Enggak, handphone enggak ada waktu itu. Terus bawa buzzer? Drone kayaknya belum ada. Buzzer enggak ada ya? Enggak ada. Siapa yang berani, cuy? Buzzer sini dia lahap nanti. Oke, jadi waktu itu malam-malam ketika Umar lagi jalan, biasalah belusukan. Terus tiba-tiba lihat ada sebuah tenda, terus ada ibu-ibu dan ada beberapa anaknya ya. Ada beberapa. Saya kurang paham anaknya ada berapa. Itu anaknya nangis terus, tapi si ibu itu lagi masak di kualinya gitu loh. Masak. Terus tanya sama Amirul Mukminin, "Ibu, sedang apa?" "Ini saya sedang masak." "Loh, anak-anakmu kenapa nangis?" "Karena mereka belum makan." Dan itu posisi dia nggak tahu ya siapa gitu loh, ya kan, nggak tahu siapa yang lagi berhadapan dengan siapa gitu loh. Terus dia bilang, kalau nggak salah itu dia bilang, "Saya katanya Amirul Mukminin adalah orang yang
Sorry. Awalnya dia ngomong, saya mau protes nih kepada Amirul Mukminin. Nggak perhatian gitu ya. Iya, katanya nggak perhatian banget terhadap rakyatnya gitu loh. Tuh, bayangin anak saya udah kelaparan. Jadi bayangin guys, ibu-ibu itu cuman masak air, isinya tuh cuman batu. Diputer-puterin. Tahu biar apa? Itu biar mengalihkan perhatian anak-anaknya. Seolah-olah ibunya lagi masak gitu ya. Seolah-olah ibunya lagi masak. Jadi anaknya ntar ngantuk akhirnya nggak makan, ketiduran gitu loh. Bayangin zaman dahulu kayak gitu loh. Susahnya. Dia kaget dong Umar setelah digituin. Akhirnya dia pulang, segera balik sama ajudannya berdua langsung ke gudang dia ngambil berhubung beliau adalah orang yang megang kunci Baitul Mal ya. Iya. Ya. Tapi tetap terdata. Ya, terdata ya. Oke, setelah itu diambil gandum terus ada apa lagi gitu loh. Saya lupa yang jelas dia bawa gandum. Satu goni cuy. Satu sak gitu. Ajudannya bilang, "Loh, Amirul Mukminin, biar saya aja yang bawa." "Oh, tidak, jangan. Biar saya saja." "Loh, kenapa? Nanti Anda akan lelah nanti sampai sana." "Oh, tidak mengapa." Terus digini dong sama, kan ajudannya tetap maksa dong. Iya. Ya gimana gitu pemimpin gua gitu kan ya. Iya, bayangin. Umar bilang gini, "Ini adalah tanggung jawab saya, ini ada hisab saya. Emang kamu mau nanggung hisab saya nanti?" Oh iya benar. Iya. Karena si ibu ini protes sama Amirul Mukminin. Nah bayangin, terus akhirnya ajudannya diem dong. Oke deh, silakan. Ya akhirnya cuma ditemenin sampai lelah banget itu, capek. Bayangin malam-malam guys, sudah jalan tuh jauh, harus balik lagi. Dan sekadar info Gitu. bahwa kota Madinah itu di atas jam 10 malam tuh dinginnya luar biasa. Oh iya? Banget. Apalagi di masa zaman sekarang tuh banyak gedung ya. Itu aja dingin banget. Zaman dulu nggak ada gedung cuy. Udah angin, nggak dingin lagi. Udah, akhirnya beliau sampai lagi ke tenda itu. Sampai tenda, akhirnya dibuatin langsung sama Umar. Sama Umar dibuatin. Pertama ibu-ibu itu mau bikin, terus sama Umar malah diginiin. "Oh jangan, bukan begitu caranya bikinnya." Jadi dikasih dikit-dikit. Oh diaduk gitu Aduk kayak sambil buat papeda ya? Bayangin ya, seorang laki-laki pemimpin, beliau bisa masak. Ya. Itu gue banget. Ya, jadi kalian yang cowok-cowok jangan gengsi dong. Bayangin, Iyalah. seorang Amirul Mukminin Umar Ibnu Al-Khattab itu loh, yang kelihatannya keren banget ya. Itu jagoan banget. Yang Dia bisa setan masak. aja kalau berpapasan sama dia kabur. Nah, ini ada lagi kisahnya ntar itu. Oh iya, Bayangin. lanjut. Jadi dia bisa gitu itu loh. Iya kan? Masya Allah. Itu loh. Ya, dan Umar tidak memberitahu kalau itu adalah Amirul Mukminin gitu loh. Ya. Waktu itu. Iya kan? Itu. Terus kalau nggak salah ibunya bilang seperti ini, "Demi Allah engkau lebih baik daripada Amirul Mukminin." Dia bilang gitu kan. Terus Umar bilang gini, "Jangan begitu ibu, jangan begitu ini gitu ya. Suatu saat jikalau engkau bertemu dengan Amirul Mukminin, maka engkau akan mendapati aku ada di situ." Tapi maksudnya isyarat ya, bisa jadi kan dia ini cuma keluarga kerajaan gitu kan ya. Iya, nggak sombong lah. Nggak sombong, nggak, lu ngomongin itu gue tuh, ya, nggak gitu ya, enggak. Dia mah kalau Amirul Mukminin mah Selalu ya. Orang dia udah kenyang dengan dunia pemujian, dia udah kenyang dengan dipuji-puji orang sebagai orang yang hebat, dia udah kenyang dengan hal-hal sama kayak lu lah, lu nanya sama gue, kayaknya enak deh hidup di dunia gemerlap, gue nggak tertarik, kenapa? Karena gue udah kenyang dengan hal seperti itu. Iya, beneran. Apaan sih? Iya. Sama kayak ya seperti itulah kurang lebih. Perasaan Umar pada saat itu apaan sih gitu loh. Jabatan kayak gini mah ini ya puji-pujian juga gue udah lewat lah masanya. Udah lewat. Udah nggak lewat. bukan gitu gue loh. banget gitu. Iya, kadang-kadang kan Umar juga kadang pernah ya, beliau tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Ada Oh ya? kisahnya seperti Jadi beliau tuh adalah nangis ketika dia menangisi ketika dia berbuat jahat. Oh pada saat salam. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia melihat ada surga ditampakkan kepada dirinya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh ke sebelah kiri dia teringat akan dosa-dosanya yang dulu. Iya, jadi iya. dia kadang-kadang ada ingat, astagfirullahaladzim. Gua dulu. Ya mungkin kita, ya semoga ya kita semua yang lagi lihat ini dan kita juga selalu diberi hidayah, diberi rahmat oleh Allah gitu loh ya kan. Karena ketika hati kita kaku itu susah banget itu loh, nggak bisa. Jadi bukan berarti kita nangis itu cengeng gitu, enggak. Enggak lah. Ya. Itu si Umar bin Khattab itu kurang gagah apa sih? Wah kurang gagah apa? Kurang sangar gimana coba?
Kalau untuk masalah yang berurusan dengan akidah, ini orang garangnya luar biasa. Oh iya. Nggak bisa lo kalau melanggar dari akidah. Tapi kalau sudah urusannya perasaan, sudah urusannya hati, sudah urusannya iman, itu air matanya nggak sombong. Iya. Air matanya mengalir. Air matanya nggak sombong. Air matanya ngalir. Air matanya nggak keras. Gitu. Iya, nggak keras. Pasti mengalir, itu luar biasanya seorang Umar. Jadi kalau kita bicara masa Umar Ibnul Khattab, beliau ini selalu memberikan pelajaran demi pelajaran dari apa yang dia lakukan. Betul. Ada satu lagi kisah tentang diri dia. Beliau ini adalah tipe Amirul Mukminin yang tidak mau korupsi. Oh iya. Sangat jauh dari korupsi. Ada sebuah kisah seperti ini. Jadi pada saat itu anaknya Amirul Mukminin, Anaknya datang. iya anaknya itu diolok-olok sama teman-temannya karena bajunya itu banyak tambalan. Oh iya. Ditambal, bajunya tambal gitu. Terus teman-temannya ya namanya anak kecil ya, badung-badung kan, dia bilang, ya anaknya raja, anaknya Amirul Mukminin bajunya jelek, bajunya sobek-sobek, bajunya banyak tambelan. Ya dia karena anaknya juga punya iman walaupun anak kecil, dia tidak mempermasalahkan masalah Amirul Mukminin ya, tapi dia mempermasalahkan masalahnya adalah, mampukah orang tuaku membelikan aku baju gitu. Karena ini udah nggak layak nih, banyak ditambal. Jadi begitu dia ngeluh sama Umar ngambil bajunya dan dijahit, ditambal, nanti sobek lagi, ditambal lagi, sampai satu seketika si anaknya Umar nangis mendatangi Umar. Dia bilang seperti ini, wahai ayahku, tidakkah engkau mampu membelikan aku baju? Aku sudah malu diolok-olok anaknya Amirul Mukminin, tapi bajunya tambalan. Terus kata Amirul Mukminin, bersabarlah nak, katanya kan. Jadi aku akan menulis surat kepada pengurus Baitul Mal. Iya. Aku akan menulis surat. Jadi ditulislah surat bahwa intinya Amirul Mukminin mau pinjam duit. Amirul Mukminin mau pinjam duit ke Baitul Mal untuk membelikan anaknya baju. Akhirnya sampailah surat itu di penjaga Baitul Mal dan dibalas sama penjaga Baitul Mal. Terus dibalasnya, ya Amirul Mukminin, apakah engkau bisa memberikan jaminan? Maksudnya gini, dia kan meminjam tuh pas gajian. Jadi Amirul Mukminin itu punya gaji ya. Iya, ada gaji. Punya gajinya ya. Jadi gaji yang dapat dari Baitul Mal. Jadi memang sudah ada bagiannya untuk mereka ngurusin juga bisa memberikan nafkah untuk keluarganya sebagai Amirul Mukminin. Jadi maksudnya mau pinjam duit pada saat itu biar nanti pada saat gajian bulan depan diganti. Iya, apakah ketika gajian masih hidup? Nah, jadi pengurus Baitul Mal bilang gitu. Apakah ada jaminan bahwa sampai bulan depan engkau masih hidup? Dengar kayak gitu, kalau seandainya contoh gini deh. Lu presiden katakanlah, lu presiden. Gua menteri keuangan. Lu lagi butuh duit, lu tulis surat ke gua. Betul surat, gua mau pinjam duit dong, ini anak gua gini nih. Terus gua balas gitu. Lu bayarnya bulan depan pada saat gajian. Oke. Apakah lu yakin lu masih hidup? Lu sebagai presiden pasti lu ganti gua dong sebagai menteri. Wah, kurang ajar nih orang nih. Songong gue. Iya, yang ngangkat lu, gue butuh, lu nggak mau ngasih gitu kan? Tapi itu bukan tidak berlaku untuk Umar. Pada saat membaca surat itu Umar menangis dan mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan orang-orang seperti dia kepadaku. Artinya Amirul Mukminin secara tidak langsung sudah menilai karyawannya sebagai penjaga Baitul Mal sebagai orang yang amanah. Dan itu tuh bukan malah dia benci, dia menangis memang. Dia menangis, tapi dia menangis bersyukur dan dia bilang sama anaknya, wahai putraku bersabarlah, insya Allah kalau aku masih hidup sampai bulan depan, gajiku akan kubelikan baju yang khusus untukmu. Iya. Itu luar biasa. Ada lagi kisahnya tentang anaknya lagi datang ke kantornya. Anaknya datang ke kantornya. Oke. Pas anaknya mau ngobrol tentang, saya kurang tahu ya tentang apa ya. Pokoknya curhat gitu. Posisi lampu hidup. Anaknya datang mau ngobrol tentang sekolahnya atau curhat apa. Ya. Dimatiin dong lampunya semua. Dimatiin. Oke. Tahu kenapa? Kenapa? Umar bilang gini. Kan ditanya sama anaknya, loh ayahanda, kenapa kamu matiin lampunya ketika kita lagi ngobrol? Maaf anakku, lampu ini hanya untuk urusan negara. Urusan umat, bukan urusan kita. Gitu. Masya Bayangin, sampai segitunya loh. Padahal lampu doang ya? Padahal lampu doang, karena lampu yang bayar negara kan. Iya sih, benar. Nah, lampu yang bayar negara, ya udah, itu hanya khusus untuk urusan negara. Di luar urusan negara tidak dipakai. Dahsyat ya. Masya Allah. Itu urusan remeh-temeh loh padahal. Itu remeh banget itu loh, ya kan? Masya Allah. Sampai lampu itu dimatikan. Gitu. Wah luar biasa. Luar biasa. Ini ada. Jangankan untuk
untuk hal yang besar ya. Hmm. Ya sekelasnya Umar sendiri ya nggak mungkin menjadikan anaknya sebagai gubernur, Enggak. sebagai pemimpin wilayah tuh nggak mungkin banget Enggak, gitu, kalau enggak. melihat seperti itu. Masya Allah. Karena dia memang fokusnya memang buat memimpin negara gitu. Bukan menggerogoti negara ya. Masya Allah luar biasa. Salut saya seperti itu orang seperti itu. Apalagi nih Cek? Nah, Apalagi? ini ada lagi nih tentang beberapa keutamaan Umar ya. Itu. Keutamaan Umar bin Khattab. Ya. Umar itu sempat berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang baik dan orang buruk bebas masuk menemuimu. Alangkah baiknya jika engkau memerintahkan ummahatul mukminin, yaitu istri-istri Nabi, Iya. untuk berhijab." Bayangin ya. Seluruh istri-istri Nabi. Umar ngomong gitu ke Rasulullah. Setelah itu Allah menurunkan ayat dong, surat gitu. Ada suratnya Al-Azab ayat 59. Nih saya baca anunya ya, artinya ya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Masya Allah. Ini loh ada. Sudah. Berarti ayat itu turun gara-gara Umar. Gara-gara Umar. Masya Allah, Masya Gitu. Bayangin. Ini tentang yang lagi heboh sekarang ya soalnya, tentang hijab gitu loh, bayangin. Gitu. Bukan telepon ya? Bukan tentang telepon ya? Ini ngomong soal telepon nih, kita mau meluruskan sedikit masalah itu ya, sebelum kita lanjut lagi masalah Umar. Jadi teman-teman semuanya, ya tujuan telepon itu dibangun, ya isu telepon itu dibangun adalah agar antum semua, ya dengan secara tidak sengaja ataupun sengaja mengolok-olok syariat Islam. Hati-hati. Iya benar. Hati-hati. Jadi itu memang propaganda yang dibuat, ya semikian rupa dibuat, memang lucu-lucuan, kesannya lucu. Tapi Iya sih. antum di situ sudah diarahkan untuk mengolok-olok syariat Islam. Hati-hati. Betul. Mendingan Hati-hati, antum diam saja atau cukup mengucapkan istighfar dalam hati. Atau Iya. kalau perlu klarifikasi kalau memang antum bisa mengerti. Iya, Ya. benar. Jadi hati-hati, terutama perempuan, hati-hati. Perempuan yang paling banyak repost. Ember. Bahaya banget ya untuk masalah telepon itu ya. Garis miring telepon, nanti keluar lagi apa lagi tuh itu. Jadi nggak ada istilahnya yang seperti itu ya. Yang nggak boleh itu yang di luar dari syariat, yang haram. Tapi kalau untuk masalah makanan segala macam yang memang itu dari bahan-bahan yang halal, insya Allah nggak akan ada masalah kok. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Secara logika juga itu katanya tukang kurma ya yang bikin ya. Orang jualan kurma. Jualan kurma. Itu kan antara telepon dan kurma itu kan nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Dan ini bukan saingan gitu. Dan orang jualan kurma juga cara dagangnya juga nggak bakalan seperti itu. Iya. Makanya itu propaganda doang. Hati-hati sekali lagi. Iya, itu tapi juga itu untuk bagaimana kita menyikapi tentang fitnah akhir zaman ya. Iya. Bayangin ini masih masalah telepon sudah heboh, apalagi Betul. fitnah dajjal nanti gitu loh. Dengan telepon aja kita bingung membedakan ini antara baik atau jelek. Iya. Bagaimana kalau seandainya kita bertemu dengan Dajjal? Kita akan bingung menentukan tangan kiri atau tangan kanan. Betul. Api ataupun surga, ya kan? Iya, betul. Surga atau neraka gitu loh, tinggal milih aja sih. gitu. Nanti suatu saat kita akan menghubungin Ustadz ARB ya. Oh iya, Kita mau jelas. bahas masalah tentang fitnah akhir zaman juga nanti Fitnah insya akhir Allah. zaman. Iya, Ya, benar. mudah-mudahan ya. Karena saya senang banget tuh bahas-bahas tentang itu. Iya Karena dong. dulu sempat terjun gitu-gitu. Seru ya. Oke, kita lanjut lagi ke pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Kita dari tadi sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa, kita mendapatkan informasi yang luar biasa dari seorang yang tadinya di lembah hitam, sekarang ada di kemuliaan yang juga sangat luar biasa. Iya, yang dulunya berada di diskotik sekarang berada di studio dakwah. Itu gua cuy, Oh iya. lu ngomongin siapa itu? Itu gua banget. Oke, yang dulu berada di lembaga ribawi sekarang berada di studio dakwah. Lu juga. Oh iya, Lu juga. Gua dan lu itu mah. Iya, Sedangkan di posisi itu adalah Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat ringan sekali membunuh orang. Oh, kemana-mana lo bawa pedang. Gak usah bawa pedang deh, gini dibogem aja udah Bogem. hancur deh. Gitu. Apa? Iya, sampai waktu itu sempat ya, ada yang mau protes waktu itu di dekat Ka'bah. Kenapa? Ada pimpinan Quraisy gitu, Quraisy, kafir Quraisy gitu. Lu tahu nggak sih? Diambil, tonjok, dicolok dong matanya. Astaga. Tolong ya, coloknya bukan colok gini loh ya, nyoh gitu loh. Itu kan gini ya. Iya. Gitu beneran ya. Oh, ya Gitu, Rabbi. itu menentang Itu gitu loh. benar-benar orang yang sangat keras hatinya, rupa fisiknya. Bahkan Rasulullah bilang kan, kalau seandainya pun ada syaitan, ada setan atau jin yang berpapasan sama Umar bin Khattab, Lari.
Ini Umarnya lurus, dia ini muter, Iya, rela benar, muter. benar. Karena kenapa? Karena ini orang punya iman yang sangat luar biasa Iya, dan benar. sangat mustahil bisa diganggu. Gitu. Iya, sangat mustahil bisa diganggu gitu loh. Nggak bisa diganggu, nggak bisa diganggu. Nah, kembali lagi kita ke flashback ke kisahnya Abu Bakar yang pernah kita bahas kemarin. Jadi pada saat itu Rasulullah dengan 3 orang naik ke atas berempat sama Rasulullah ke gunung Uhud. Iya. Jadi di Jabal Uhud itu tiba-tiba Uhudnya bergetar. Ya kemarin kita ada bahas tuh di episode 1. Jadi bergetar, tiba-tiba Rasulullah menghentakkan kakinya dan berkata, "Diamlah wahai Uhud, di atasmu ada Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW, ada as-siddiqin dan 2 orang yang akan mati syahid." Nah, kita udah tahu nih, dari situ Rasulullah sudah memberikan pertanda bahwa Umar itu salah satu yang disebut mati syahid. Iya. Mati syahid. Jadi kita sekarang mau membahas nih, Oh, sebentar. apa tuh? Tadi bahas tentang gempa kan? Iya, Pada zamannya Umar bin Khattab juga pernah terjadi gempa. pernah terjadi gempa? Pernah terjadi gempa. Oke. Bayangin. Setelah itu pas gempa, kenapa sih terjadi gempa? Kenapa emang? Karena banyak orang-orang mulai tersesat. Pada Azabnya Umar. Allah maksudnya. Iya, itu azabnya Allah gitu loh. Sampai Umar bilang gini, sekali lagi bagi kalian wahai penduduk di mana ya? Di Madinah atau di Mekah ya? Saya lupa gitu. Saya tidak akan membantu kalian lagi. Oke. Saya tidak akan mengurusi kalian lagi. Sampai saking marahnya gitu loh dia. Gitu. Memang waktu itu sempat terjadi kesesatan gitu loh. Yang dia tidak tahu, yang beliau tidak tahu gitu kan. Gitu loh, bayangin. Kalau sekarang ada gempa, biasa aja keles gitu ya. Gitu. Padahal itu udah tanda-tanda itu udah. Ini ada sebuah kisah di zamannya Nabi tentang Umar juga nih. Tentang Umar. Jadi pada saat itu mereka lagi ngumpul, biasa kan Rasulullah itu selalu berkumpul dengan teman-temannya. Tiba-tiba ada seorang pendeta Yahudi datang. Pendeta Yahudi ini memang Rasulullah itu ada muamalah dengan dia dan punya hutang dengan orang Yahudi ini. Oh, Rasulullah itu punya hutang memang dalam urusan muamalah tapi ya. Dalam urusan muamalah Rasulullah punya hutang, tapi di hari itu tuh bukan hari tanggal untuk pembayaran. Bukan. Masih lama tuh pembayaran. Tiba-tiba orang Yahudi ini datang. Rasulullah itu kan pakai imamah ya. iya, Itu dan imamah itu kan ada ujungnya. iya. Nah, ujungnya itu Ditarik, diambil sama dia, diputar di leher Rasulullah dan dicekik dari belakang. Lu bayangin, yang lagi duduk di majelis ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada semua yang ada di situ, termasuk Sayyidina Hamzah. Itu orang nyawanya 9 gitu. Rasulullah itu dicekik dari belakang. Kayak gini di belakang, dicekik dari belakang dan berkata, "Ya Muhammad, bayar hutangmu." Kayak gitu. Tiba-tiba yang berdiri itu Umar. "Ya Rasulullah, izinkan aku mencabut pedangku dan ku tebas lehernya sekarang." Itu loh ya, adabnya loh. Mau bacok orang aja pakai izin. Ngomong dulu. Kalau zaman dulu itu nggak ngomong 2 kali, cuy. Iya. Selesai udah ya. Iya. Tapi ini enggak, dia bilang, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mencabut pedangku dan menebas lehernya." Tiba-tiba Rasulullah tuh karena teknik nggak bisa ngomong, tapi cuma gini aja. Udah gitu. Duduk. Tiba-tiba Rasulullah bertanya, "Ada apa ya Yahudi? Bayar hutangmu sekarang." "Baiklah," kata Rasulullah. "Bukankah ini bukan waktunya? Tapi aku maunya sekarang," kata orang Yahudi. Tiba-tiba, "Baik, lepaskan dulu aku." Sudah dilepaskan, dia memerintahkan Umar. "Umar, kamu ke Baitul Mal, bawa 2 sak kurma, maka bayarkanlah hutangku dan berikan lagi 2 sak kurma berikutnya." Umar bingung, loh kan hutangnya cuma 2 sak ya Rasulullah, kenapa 2 sak lagi? "Berikan 2 sak itu karena kau telah menakut-nakutinya." Tambah, jadi Umar nih, Tambah dongkol dong. tambah kesal dong. Akhirnya diperintahin sama Nabi, Umar jalan duluan. Ini kan jalannya bareng nih. Yoi. Tapi Umar tuh nggak mau nengok, jalan duluan nih, takut emosi kali ya. Iya. Jalan duluan dia. Udah jalan sampai di Baitul Mal, dikasih sama Umar, ini 2 sak utangnya Nabi, lunas. Ini 2 sak ini. Begitu mau dikasih 2 sak itu, orang Yahudi ini bilang, "Nggak usah Umar, aku cuma ngambil hakku aja." Dia bilang kayak gitu. "Loh kenapa? Bukankah kau tadi sampai mencekik Nabi gitu?" Terus dia bilang kayak gini, "Umar, apakah kau tidak tahu dengan aku?" Jawaban Umar apa? "Aku tidak peduli siapa kau." Aku nggak peduli siapa, aku nggak mau tahu, aku terserah lu siapa, aku nggak peduli. Yang aku tahu gue kesel sama lu gitu. Intinya gitu. Jadi Umar tuh saking keselnya dia sampai nggak mau tahu itu siapa gitu. "Aku ini pendeta Yahudi, aku ini orang yang termasyhur." Bukan, sebentar kata Umar. Umar kan tahu ya siapa pendeta Yahudi yang terkenal. Disebutnya, "Apakah kau Fulan bin Fulan?" "Benar."
maksudmu gitu ya? Kau kan pendeta Yahudi, ngapain kau datang ke raja kami kayak gitu? Umar, aku ini bukan orang gila. Kata. Pada saat aku melakukan itu, aku sudah siap mati. Nah, semua tanda-tanda kenabian ada sama Nabi Muhammad. Dia bilang. Semuanya ada. Tapi satu hal yang mau aku cek. Kata dia. Apakah apakah cintanya melebihi emosinya? Ternyata benar. Pada saat aku mencekiknya, aku yakin kalian pasti akan membunuhku. Gitu. Tapi apa yang Muhammad lakukan? Malah dia memberikan hadiah untukku. Artinya cintanya lebih besar daripada emosinya. Dan itu memang ciri-ciri Nabi. Pada saat itu di depan Umar dia mengucapkan, Umar dengarkan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Wah luar biasa. Dari situ kisah yang dinukil oleh Umar dari para sahabat tentang Umar itu kita punya cerita-cerita yang bisa jadi pelajaran dan relevan sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Iya, sampai ketika akhir hayatnya ya. Akhir hayatnya Umar tuh waktu ketika sholat subuh, memimpin sholat subuh. Nah, ini kita perlu tahu nih. Jadi ini saya mau kasih lihat dulu, ini ada beberapa gambar. Nah ya, jadi ini ada gambar-gambarnya. Mouse lu mati cuy. Nah ini nih. Jadi ini adalah Umar ibn al-Khattab yang kita tampilkan dari belakang ya. Ya. Dan ini adalah makamnya Umar. Makam Umar. Nah, jadi Umar bin Khattab itu adalah salah satu orang yang sangat luar biasa, sangat beruntung juga karena bisa dimakamkan bersebelahan dengan kekasihnya Rasulullah SAW dan juga Umar ibn al-Khattab. Ya, kemudian, nah nanti kita akan membahas tentang satu orang yang dimakamkan di sini. Ini di Iran tuh. Kalau bahasa dulu namanya Persia. Kalau sekarang namanya negaranya Iran. Jadi ini ada kubah warna hijau ya. Ya itu adalah kubah yang berwarna hijau. Di kubah itu dimakamkan seorang laki-laki, ya. Dan itu Allah alam ya. Banyak kisah mengatakan bahwa dia ini sudah terbunuh pada saat di Madinah. Tapi orang-orang Iran mengatakan bahwa dia dikuburkan di situ dan didewakan. Siapakah dia? Namanya adalah Abu Lu'lu' Lahnatullah. Nah, jadi dia ini dapat hadiah dari gubernur. Ini ada gubernur nih dari daerahnya Mesir. Itu memberikan hadiah kepada Sayyidina Umar seorang budak. Budak ini multi talent. Iya. Multi talent. Dia jago membuat pedang, jago membuat perisai, jago membuat macam-macam lah. Multi talent lah pokoknya. Multi talent, dia bisa buat itu. Nah, karena dia multi talent, ini tadinya Umar ini nggak mau nerima dia. Karena pada saat itu nggak bisa nih orang-orang dari sana masuk ke Madinah, nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali penduduk Madinah ya yang memang sudah Yahudi ataupun Kristen. Tapi pada saat orang luar dari agama lain mau masuk ke sini, karena dia kan bukan orang Islam kan, dia mau masuk ke situ nggak bisa. Karena berpikir tentang banyak hal dan memang kebutuhan pada saat itu kebutuhan negara, akhirnya Umar mempersilahkan ini orang masuk nih jadi budak, jadi budaknya negara gitu, jadi karyawannya negara, dan dia bertugas untuk membuat pedang, untuk membuat perisai dan persiapan peralatan-peralatan tempur. Dibuat orang yang jago, namanya Abu Lu'lu'. Jadi Abu Lu'lu' ini ternyata beliau ini adalah seorang intelijen, bukan intelijen, maksudnya ini FBI-nya orang-orang Syiah. Jadi FBI-nya orang-orang Syiah. Jadi pada saat itu dia memang ditugaskan untuk membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu memang ditugaskan untuk membunuh itu. Sehingga pada saat dia membuat pedang, dia membuat juga sebuah belati. Sebuah belati yang diracuni. Nah, racunnya ini unik, Cek. Racunnya ini bukan kayak racun biasa. Kalau racun biasa kan digoreskan meninggal gitu. Tapi racunnya ini bisa membuat daging itu tidak sembuh-sembuh. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang dimakan akan keluar dari lubang itu. Jadi kalau misalnya kita makan nih, kita lubangnya di sini tadi ya, akan keluarnya di sini gitu. Itu saking luar biasanya racun yang dibuat sama si Abu Lu'lu'. Singkat cerita, dia udah menyusun suatu rencana, dan ini Umar itu dan para sahabat nggak berhasil mengendus bahwa itu akan ada pengkhianatan. Nggak berhasil mengendus, maksudnya nggak nyangka aja gitu. Nggak nyangka aja, ini kan orang budak ya, dipekerjakan di sini untuk mengurusi negara. Nah lanjut tadi tuh masalah kisah yang subuh tuh. Menjelang sholat subuh, dia seperti biasa. Kalau di zamannya khilafah, jadi zamannya beliau dan dari zaman Rasulullah juga, setiap pemimpin, setiap Amirul Mukminin ataupun khalifah atau pemimpin negara itu yang wajib untuk mengimami sholat 5 waktu. Wajib. Ya, jadi sholat 5 waktu itu diimami oleh presidennya ibaratnya gitu. Nah, singkat kata, pas itu menjelang subuh ya, baru takbir pertama ya. Takbir pertama dan beberapa ayat Al-Fatihah.
tiba-tiba Abu Lulu masuk dari belakang dan menusuk perutnya Ibnul Khattab. Nah, tapi luar biasanya, ini yang luar biasanya dalam persatuan Islam adalah pada saat Umar bin Khattab terjatuh, tersungkur, Abdurrahman bin Auf yang berada di belakangnya persis langsung maju menggantikan. Nah, pada saat itu si Abu Lulu panik. Panik sehingga menggibas-gibaskan belatinya seperti ini dan banyak sekali korban dan sampai 12 orang ya kalau nggak salah meninggal dunia ya bersama dengan Ibnul Khattab. Tapi Ibnul Khattab nggak langsung meninggal karena badannya kuat gitu ya, kuat. Nah, kalaupun seandainya itu tidak ada racun, mungkin Ibnul Khattab tidak meninggal. Iya. Karena memang kondisi badan dia kalau kendara kebacok atau tidak ketusuk dia udah biasa. Iya, udah biasa. Udah biasa banget gitu loh. Tapi ini berhubung ada racun. Pada saat dia bersimbah darah, selesai sholat dia bersimbah darah dan Abu Lulu sudah meninggal, sudah mati. Ya, laknatullah itu sudah meninggal dunia, berhasil ditangkap sama kaum muslimin dan langsung dieksekusi. Ibnul Khattab berkata, siapa yang membunuhku? Iya. Dijawab sama orang Abu Lu'lu, Alhamdulillah. Bukan seorang muslim. Bukan seorang muslim. Dia bersyukur. Dia sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Akhirnya dibawalah ke rumahnya. Nah, ini ada kisah yang menarik juga yang berhubungan dengan ibunda Ummu Mukminin kita ya. Jadi ibu kita itu Ibunda Aisyah ya. Jadi pada saat dia mau meninggal, ya jadi beliau ini butuh waktu yang lumayan lama untuk sampai di posisi dia meninggal dunia. Ya, jadi dia itu sempat pada dalam kondisi sekarat itu sempat manggilin para sahabat, berdiskusi. Jadi waktu itu ada 4 orang kalau tidak salah. Yang pertama adalah Tolha, yang kedua adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Zubair, kalau nggak salah Zubair kalau nggak salah ya. 4 orang deh dipanggil dan dia berkata, rembukanlah di antara kalian yang akan menggantikan aku. Oh, ini kan berat, urusan ini berat. Mereka berempat ini berdiskusinya panjang. Semuanya ini punya keutamaan dan semuanya kan dijamin masuk surga. Yeah. Jadi ini tokor terakhir nih ibaratnya gitu, yang dipilih sama Umar, di antara mereka berempat, ayo di antara kalian akan menggantikan aku salah satunya. Dikerucutkan, akhirnya ketemulah Utsman bin Affan pada saat itu. Oke, disepakati Utsman bin Affan. Akhirnya Umar mengucapkan alhamdulillah dia tahu siapa pengganti dia kan. Setelah itu menjelang meninggalnya dia ingin dimakamkan di sebelah kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu apa yang terjadi? Beliau mengutus para sahabat untuk menemui Ummu Mukminin. Ya beliau datang kepada Aisyah dan berkata, ya Ummu Mukminin ya. Sayyidina Umar ingin dimakamkan di sebelahnya Rasulullah. Ya, minta gitu. Mintanya seperti itu kan. Tapi berhubung Ummu Mukminin kita adalah Aisyah adalah orang yang sangat bijaksana dan alhamdulillah Aisyah ya, Ibunda Aisyah mengabulkan. Ibunda Aisyah memberikan tempatnya yang tadinya itu dipersembahkan buat tempatnya dia. Dipersilakan untuk Umar bin Khattab mengambil tempatnya. Kayak gini ya, pada akhir hidupnya tuh, akhir hayatnya, pada sakaratul mautnya, beliau ngomong gini nih, celakalah aku jika Allah tidak mengampuniku. Masya Allah. Padahal sudah dijamin surga ya? Sudah dijamin surga, itu sudah dijamin masuk surga. Bayangin orang yang sudah dijamin masuk surga aja masih sempat mengatakan seperti itu loh. Ya Allah ya Rabbi. Ya kan? Kemudian pada saat dia sudah meninggal dunia, pesan dia sebelum meninggal dunia apa? Jadi dia pada saat sudah meninggal dunia dan dia mau dibawa ke rumahnya Aisyah, itu kan dimakamnya di rumah Aisyah tuh, di kamarnya Aisyah kan. Jadi pada saat dia dibawa ke sana mau dikuburkan, pesan Umar bin Khattab adalah pada saat kita sudah sampai nanti di rumah Ibunda Aisyah, izinlah lagi, minta izin lagi. Padahal Ibunda Aisyah udah ngasih izin. Dia bilang izin lagi sama Ibunda Aisyah pada saat membawa jenazahku nanti. Dan kalau seandainya Ibunda Aisyah tidak mengizinkan, maka makamkanlah aku di tempat yang lain. Boleh di Baqi, boleh di mana aja. Tapi Ibunda Aisyah adalah orang punya integritas. Beliau adalah ibu dari semua muslimin. Dan dia tetap mengizinkan tempatnya yang seharusnya tempatnya itu ditempati oleh Umar bin Khattab. Ini luar biasa. Akhirnya dimakamkanlah Umar bin Khattab. Dan sampai sekarang kita bisa melihat makam beliau ya, insya Allah. Kita doakan supaya teman-teman yang nonton ini, kita doakan semoga bisa berangkat haji ataupun umrah. Nanti di Masjidil Nabawi masuk dari pintu 1, jadi gate 1.
masuk dari G1 kita akan ketemu dengan 3 pintu seperti ini. Oh, Nah, di dalam pintu ini kita bisa ngintip ya, itu ada lubang-lubang kecil ya. Itu kita Iya. bisa melihat makamnya Abu Bakar As-Siddiq, makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga makamnya Umar bin Khattab. Ya, masya Allah. Jadi semoga yang nonton ini nih kita doain semoga bisa untuk berangkat ibadah haji dan umrah. amin ya rabbal alamin. Bisa nampak kilas beliau, bisa melihat hasil kerja keras beliau untuk Islam, Iya. ya yang sekarang sudah bisa kita nikmatin bersama, kemudian bisa menikmati, bisa melihat langsung sejarahnya, bisa melihat banyak hal yang sudah diciptakan oleh Umar melalui pelajaran demi pelajaran yang tadi sudah kita bahas satu persatu. Iya betul. Tuh, Masya Allah. Insya Allah. Dan kita sudah di penghujung waktu ya guys ya. Nggak nyangka 1 jam lagi cuy. Ya udahlah, it's okay gitu loh. Bermanfaat, berfaedah gitu loh. Amin amin insya Allah. Ada beberapa kalimat Umar yang Masyhur, sangat yang masyhur. Salah satunya adalah kadang orang yang mempunyai masa lalu yang gelap akan menghasilkan masa depan yang sangat cerah. Gitu. Masya Allah. Insya Allah. Jadi bagi kalian yang masih berada di jurang kegelapan, terus berjuang, terus memohon agar mendapatkan hidayah dari Allah gitu loh. Karena kita nggak tahu ya kapan kita dapat hidayah ya. Kadang-kadang sebelum sudah mau di akhir hayat atau kapanpun itu, dan dari siapapun itu bisa kita dapat hidayah dari manapun. Itu semua atas izin Allah semuanya. Nanti insya Allah juga kita akan bahas secara khusus ya tentang kisah hijrahnya kita berdua. Nah, jadi kisah kita bisa mengenal Allah itu seperti apa, nanti kita bahas ya satu persatu ya. Insya Allah nanti ya. Di episode berikutnya, jadi nambah konten baru. Insya Allah. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya. Amin, juga ya Rabbal bagi bisa menambah pelajaran juga bagi kita berdua khususnya. Masya Allah, betul. Dan kalau seandainya ada salah-salah kata, salah penempatan dan salah tingkah laku, ataupun ada salah kisah yang sudah kita sampaikan dan sudah terlanjur kita sampaikan, kita mohon maafkan dan mohon dikoreksi dengan cara komen di bawah ya di kita nanti insya Allah tayangan ini akan ditampilkan di 2 tempat. Yang pertama di channel YouTube kita, yang kedua ada di fanpage kita ya, fanpage kita Sironi ya. Nanti insya Allah kita share di bawah. Kalau misalnya nanti mau subscriber ataupun mau nge-like ataupun mau komen ngasih pendapat dan sebagainya, silakan nanti di bawah sini di komen ya. Oke, di komen. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya. Oh iya benar, aktifkan loncengnya guys. Aktifkan loncengnya. Jadi kalau seandainya kita upload video-video terbaru, teman-teman bisa dapat juga informasinya. Dan juga biar kita lebih semangat untuk menyampaikan sejarah-sejarah Islam dari orang-orang yang benar-benar sangat luar biasa. Karena kita mungkin tidak seminggu sekali habis ini. Seminggu 2 kali upload. Betul, tapi syutingnya 2 kali. Tetap diuploadnya seminggu sekali gitu ya. Insya Allah, pokoknya doakan kita semoga apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Semoga bisa istiqomah juga semuanya. Amin. Dan doakan kita agar selalu tetap istiqomah ya. Oke. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan semoga apa yang kita lakukan bersama ini menjadi ladang ibadah untuk kita semuanya, jadi amalan kita untuk semuanya. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya di episode ketiga. Kita akan bahas tentang seseorang juga sangat luar biasa. Ya, kita pamit undur diri dulu karena kita sekarang ada di sebuah acara, kita ada di sebuah tema ataupun konten juga yang sangat sebenarnya unfaedah, tapi kita berusaha untuk menjadikannya menjadi lebih berfaedah. Karena kalau ini sudah berfaedah cuy. Iya, jadi lebih berfaedah. Nah, jadi sesuai dengan tagline kita, membuat yang unfaedah menjadi berfaedah, yang sudah berfaedah akan terus menjadi lebih berfaedah. Karena kita berada di acara dengan nama Sironi. Nah, karena kita adalah saya Diani dan kita akan ketemu lagi di acara Sironi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.